Halo semuanya, gua Benny, mahasiswa Pradita dari Prodi Desain Interior. Kali ini gua mengajak kalian semua buat refleksi tentang hal yang sebenarnya sepele dan dekat dengan kehidupan kita, tapi sering banget kita lupain dan pura-pura nggak tahu. Pada 5 Mei 2024, sejumlah mahasiswa Katolik Universitas Pamulang lagi ngadain doa rosario di kosan mereka di Babakan, Tangerang Selatan. Terus tiba-tiba ketua RT dan beberapa warga datang buat bubarin ibadah mereka. Polisi udah netepin 4 tersangka termasuk ketua RT. Barang buktinya ada 3 bilah pisau dan 2 mahasiswa yang terluka. Gila. Berita ini dilaporkan BBC Indonesia dan jadi viral karena nyangkut kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dan itu adalah hak paling dasar setiap warga negara. Kenapa ibadah yang dilakuin secara damai masih ada yang benci, menimbulkan kebencian? Ini tuh bukan di negara kita doang. Ini tuh fenomena global yang dimana kelompok mayoritas cenderung punya kekuasaan sosial lebih besar daripada minoritas. Contohnya di India, Muslim minoritas di sana ditarik kekerasan. Kristen minoritas di beberapa negara Asia itu mengalami kerusakan gereja, tempat ibadah mereka, dan kesulitan membangun tempat ibadah, mendapat penolakan dari warga setempat untuk tidak membangun gereja. Lalu ada juga muslim minoritas di Eropa. Mereka mengalami yang namanya Islamophobia. Mereka dirasisi, kayak dari orang Eropanya ini tidak senang dengan orang-orang yang berhijab, terutama orang-orang dari Arab dan gitu. Mereka menganggap orang-orang ini adalah orang-orang radikal, teroris, seperti itu. Jadi ini tuh bukan masalah dari agamanya, tapi ini masalah orangnya. Kenapa sih orang-orang mayoritas ini bisa mengintimidasi minoritas? Kalau menurut teori sosiologi dan psikologi sosial, yang pertama, ingatan sejarah dan dominasi budaya mereka. Kalau mayoritas ini merasa diri mereka itu sebagai pemilik wilayah tersebut atau penguasa, dan yang lain-lainnya ini adalah tamu. Yang kedua, ada ketakutan identitas. Semakin beragam masyarakatnya, semakin muncul kekhawatiran kelompok besar akan kehilangan dominasi sosial. Yang ketiga, bias kelompok atau in-group versus out-group. Secara psikologis, manusia lebih percaya yang satu kelompoknya aja. Keempat, ada kurangnya literasi toleransi. Kadang agama ngajarin kasih, tapi tafsir manusia berubah jadi alat menghakimi. Menurut institut di Indonesia mencatat 573 kasus gangguan ibadah sejak 2007. Artinya, kasus ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Kalau cuma jadi berita viral, ntar juga dilupain. Kita hidup berdampingan dengan orang berbeda keyakinan. Kalau doa pun jadi alasan menyerah, apa artinya keberagaman?
yang kita selalu banggain. Toleransi itu bukan cuma bilang gue ngehargai agama lain, tapi toleransi itu sadar kalau orang-orang yang tidak seberagama dengan kita, yang sedang beribadah, melaksanakan haknya mereka, hak dan kewajiban, itu harus kita lindungi, bukan kita intimidasi. Negara harusnya bertindak adil dan wajib, serta hukum-hukumnya itu harus tegas kepada pelaku-pelaku intoleransi yang ini. Karena kalau dibiarin, intoleransi ini kayak penyakit, mereka bakal menyebar dan bisa parah. Dan kita juga harusnya mulai menyebarkan ilmu-ilmu gitu ya, ilmu toleransi, cara kita menghargai, mulai dari kecil-kecil aja, hargain teman-teman kita misalkan di sekolah, atau yang berbeda ras, suku, agama. Kalau 3 hal ini tuh bukan hal-hal yang membuat kita jadi takut. Hal sepele juga bisa jadi hal yang gede. Contohnya bercandain ya bercandain Sarah. Emang namanya bercanda, tapi bercanda itu ada batasnya. Kalau semisal orang yang kita bercandain tidak terima, lalu mereka emosi, wajar, mereka nggak mau digituin. Kalau masih ada kebencian, berarti itu bukan dari ajaran mereka, bukan dari ajaran Tuhan mereka, tapi dari rasa takut manusia itu sendiri. Gue cuma mau bilang satu hal, negara emang harusnya wajib hadir, hukum juga harus tegas. Kalau setuju, jangan diem aja. Karena kalau diem itu bentuk halus dari persetujuan. Kurang lebih kayak gitu doang dari gue. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa.